Baik, pertanyaan yang kedua ini pertanyaan yang sangat luar biasa ya, dan perlu waktu untuk menjawabnya supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Saya akan mengulang dulu supaya sama yang dimaksud dengan pikiran saya. Jadi Ibu Eti ini sudah melaksanakan haji, sudah melaksanakan umroh, sudah 2 kali ya pergi ke sana, alhamdulillah, biasa. Pertanyaannya, kok waktu pergi ke sana rasanya ada sesuatu ya di sini? Perasaannya merasa kering. Harusnya kan pergi ke sana harusnya basah ya. Harusnya penuh dengan energi kelembutan. Tapi kok perasaan itu muncul? Baik, semoga tidak banyak yang mengalami ini. Hanya Bu Eti saja. Tapi kalau ada yang lain yang mengalami ini, semoga jawaban saya yang akan saya sampaikan menjadi jawaban edukasi untuk menimbulkan sebuah kesadaran. Kering itu kan sebetulnya istilah yang muncul dari ketidakadaan rasa. Bukan kering seperti tidak ada air kan sebetulnya. Ketidakadaan rasa. Rasanya gersang barangkali itu ya Ibu Eti, bukan kering ya, gersang. Gersang. Jadi rasanya gersang. Nah, kegersangan itu mungkin karena ketidakadaan rasa. Nah, kenapa tidak ada rasa? Karena rasa itu kan dimensi dalam dari diri kita. Nah, ketika tidak ada rasa, berarti barangkali dugaan saya, barangkali semua ritual yang dilakukan di sana semata-mata hanya ritual tubuh. Ritual luar, ritual material, sehingga tidak melibatkan rasa. Kenapa itu terjadi? Kenapa itu terjadi? Disinilah sebetulnya perlu penyelaman ke dalam. Mohon maaf ya, apakah Ibu tahu waktu pergi ke sana, baik haji atau umroh ya, apa sih tujuannya haji itu? Jangan-jangan pergi ke sana mau haji, tapi nggak tahu tujuan haji. Pokoknya ada orang muter di Ka'bah, muter aja. Ada orang menjatuhkan niat mau umroh, menjatuhkan niat saja. Ada orang teriak-teriak labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, ikut saja. Ada orang naik bis mau pergi ke sana, ikut saja. Jangan-jangan ya. Jangan-jangan sibuk tapi nggak sukses. Kenapa? Karena ditanya yang paling dasar saya nggak tahu. Makanya kan orang yang paling buruk di semesta ini adalah orang yang tidak pernah tahu tujuan dari kelahirannya. Karena dari tidak tahu tujuan kelahiran, akibatnya apapun yang dilakukan di semesta ini menjadi tidak tahu. Nah, contoh seperti ini, ya. Jadi kalau saya tanya, apa sih tujuannya haji? Nggak tahu. Perlu nggak saya beritahu? Oke, saya merujuk pada Quran lagi. Jadi kalau kita membaca Quran surat Al-Baqarah ya, nanti bisa dibuktikan kata-kata saya. Al-Baqarah ayat 198 dan Al-Baqarah ayat 200. Dan lain-lain, nanti banyak ayat yang bisa mendukung. Tapi saya tidak punya kesempatan banyak untuk menjawab ini, makanya saya akan fokus pada beberapa ayat saja karena pengertiannya sama. Al-Baqarah 198 bunyinya begini. Fa iza afadtu min Arafah fazkurullah. Apabila kamu telah bertolak dari Arafah, ingatlah Allah. Berbicara Arafah, pasti pikiran kita tertuju pada sebuah tempat di Mekah, namanya Padang Arafah. Tempat apa, Bu? Tempat wukuf. Makanya puncaknya haji adalah wukuf. Makanya tidak haji kalau tidak wukuf. Puncaknya haji itu wukuf, dan wukuf itu adalah di Arafah. Mohon maaf ya, saya akan menjelaskan dulu Arafah. Apa sih Arafah? Sudah tahu Arafah belum? Arafah itu artinya mengenal. Arafah itu artinya mengenal.
Jadi padang Arafah itu adalah padang pengenalan. Jadi kalau mau diterjemahkan secara lugas, Quran surat Al-Baqarah ayat 198 bunyinya jadi seperti ini. Faiza afadtu min Arafah fazkurullah. Apabila kamu telah bertolak dari padang pengenalan, ingatlah Allah. Sangat logis, sangat masuk akal. Ternyata mengingat Allah itu merupakan tujuannya haji. Makanya haji sendiri kan artinya berkunjung. Kalau kita merujuk pada Quran surat Ali Imran, jadi kalau kita baca Ali Imran ayat 96 kalau tidak salah. Ya, Ali Imran ayat 97. Di situ ada kata-kata begini, walillahi ala nas hijjul bait. Wajib untuk setiap manusia berkunjung ke bait. Bait. Nah, di sini kata bait diartikan adalah Baitullah. Baitullah bahasa Arab artinya rumahnya Allah. Di mana rumahnya Allah? Di Mekah. Kalau rumahnya Allah berarti Allah ada di Mekah kemudian tidak ada di sini. Padahal di ayat lain Allah mengatakan, aku meliputi segala manusia. Kemanapun kamu malingkan wajahmu, di situ kau akan dapati aku. Kan ada sesuatu yang rancu. Kalau Allah hanya dibatasi oleh sebuah tempat, sedangkan Allah sendiri tidak terkungkung oleh konsep ruang dan waktu. Kata di mana Allah, pertanyaan itu sudah salah. Karena di mana mengacu pada ruang dan tempat. Dia tidak terkungkung oleh konsep ruang dan waktu. Karena dia adalah zat yang laisa kamisli sayun. Tidak ada persamaannya dengan yang di dunia ini. Kata zat yang ditujukan pada Allah, hati-hati. Kata wujud yang ditujukan pada Allah, hati-hati. Karena kita mengenal kata wujud, wujud meja, wujud yang lain. Wujud Allah tidak seperti wujud yang kita maksud. Yang bisa dideklarasikan, bisa dijelaskan, bisa diterangkan. Dia tidak bisa dijelaskan karena dia tanpa batas. Ini pertanyaan yang sangat bagus, ya. Apa tujuannya haji tadi? Mengenal Allah. Sekarang kita coba gunakan akal pikiran kita. Mengenal dulu, apa berjumpa dulu? Kan sebelum kita mengenal, kan berjumpa. Kalau menggunakan kata-kata leluhur kita di tanah Jawa, witing tresno, jalaran, soko kulino. Timbulnya rasa cinta itu karena sering bertemu. Sering bertemu kan ada pengenalan. Dari pengenalan timbul rasa cinta. Jadi kalau begitu tujuan haji bukan sekedar mengenal. Karena sebelum mengenal harus berjumpa. Berarti tujuan haji yang paling utama kan sebutnya adalah perjumpaan. Makanya wajib setiap manusia berkunjung ke rumah Tuhan. Walillahi ala nas hijjul bait. Bagi siapa kewajiban ini terjadi? Manis tato'a ilaihi sabila. Bagi mereka yang tahu jalannya. Sabil itu jalan. Kalau sabil itu jalan besar. Kalau torik itu jalan kecil. Makanya kalau ibu bapak lagi haji, lagi umroh, kalau menghalangi jalan di Masjidil Haram atau di mana saja, biasanya para askar bilang, torik. Maksudnya itu jalan, kamu jangan berdiri di situ. Torik itu jalan. Makanya banyak orang yang menempuh Tuhan melewati sebuah jalan. Torik jadi torikoh. Itu jalan juga. Tapi di sini tidak cerita torik, cerita sabil. Sabil itu jalan tol, jalan besar. Wajib setiap manusia berkunjung ke rumah Tuhan bagi yang tahu jalannya. Lalu apa kalau begitu rumah Tuhan? Yang namanya Baitullah. Kita tidak bisa menggunakan persepsi kita. Oleh karena itu saya akan memunculkan satu hadis qudsi yang berbunyi seperti ini. Langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku. Tapi kalbunya orang yang beriman, itulah rumahku. Ternyata Allah mengatakan kalbunya orang yang beriman, itulah sebenar-benarnya rumah Allah. Masuk akal karena Allah mengatakan aku bersamamu lebih dekat padamu dari udat nadi lehermu. Nah kalau begitu Allah dekat. Kalau gitu rumahnya dekat. Bagaimana dengan rumah Allah yang di sana? Itu juga rumah